Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di video kali ini saya akan memulai untuk membahas alur cerita manhwa yang berjudul Regressing with the King Fawa. Manhwa ini menceritakan tentang seorang pecundang berusia 35 tahun bernama Taehyun yang gagal melakukan awakening. Akan tetapi, dia berhasil awakening ketika ajal datang menjemputnya. Oleh karena itu, dia mengalami regresi ke waktu di mana dia masih berusia 19 tahun. Selain itu, dia juga mendapatkan skill bernama Predation. Nah, bagaimana perjalanan Taehyun setelah dia kembali regresi ke usia 19 tahun? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dengan Taehyun yang sedang kesusahan melawan sebuah monster seperti ulat dengan ukuran yang sangat besar. Tetapi akhirnya Taehyun berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah itu Taehyun pun dibentak oleh orang lain yang sudah awakening. Dia berkata, "Apa yang kau lakukan? Kalau kau seorang monster, lakukanlah pekerjaanmu dan kumpulkan barang-barang." Dilanjutkan lagi dengan orang lain yang satunya juga berkata, "Apa kau tidak lihat mayat-mayat monster itu? Kupikir kami membayar seseorang sepertimu hanya agar kau bermain-main. Astaga, dasar bajingan monster tak berguna." Taehyun pun hanya membalas omongan mereka dengan permintaan maaf. Awalnya dunia berubah setelah Abyss ditemukan. Abyss merupakan dimensi lain di mana monster yang hanya ada di cerita fantasi sungguh ada. Setelah penemuan Abyss, orang-orang bangkit dengan kekuatan transcendental, dan dengan kekuatan itu, mereka menaklukkan monster dan menjelajahi Abyss. Standar untuk menilai seseorang bukan lagi berdasarkan kepribadian ataupun usaha, tapi berdasarkan rank awakening kita. Jika rank awakeningnya tinggi, maka siapapun itu hidupnya dijamin pasti akan bagus. Nah, di sini Taehyun itu adalah seseorang yang tidak awakening, sehingga dia hanya bisa menjadi sebuah poster atau yang membawa barang-barang awakenan. Kita kembali lagi ke Taehyun yang sedang mengumpulkan drop item. Setelah Taehyun beres mengumpulkan semua drop item yang ada, tiba-tiba keadaan di sekitar menjadi sunyi, dan ternyata semua awakener yang ada sudah mati oleh para monster. Di sini yang tersisa hanyalah Taehyun seorang. Kemudian datanglah sesosok monster yang sangat tinggi dan memiliki banyak tangan. Ternyata itu adalah monster rank SSS bernama Asmodeus. Taehyun pun mencoba untuk melawannya dengan pisau yang dia pegang. Namun tangan Taehyun malah dibuat putus oleh Asmodeus dengan sangat mudah. Taehyun pun tergeletak dan merasakan kesakitan. Setelah itu Asmodeus pun menyerang Taehyun dengan menggunakan kekuatan semacam sihir tepat ke dahi Taehyun. Kemudian setelah darah yang ada di dahi Taehyun menetes akibat terkena sihir tersebut, tiba-tiba waktu terhenti begitu saja dan membuat seluruh syarat awakening Taehyun terpenuhi. Setelah itu, muncullah sosok makhluk berwarna putih di hadapan Taehyun. Taehyun pun kebingungan karena waktu benar-benar terhenti. Taehyun bertanya kepada monster putih itu, siapa dirinya? Dan makhluk putih itu pun menjawab kalau dirinya disebut King. Di sini King akan memberikan authority kepada Taehyun. Taehyun dipilih oleh King untuk mewarisi otoritinya karena King mengagumi tekad dan kegigihan Taehyun. Taehyun masih bertanya-tanya kenapa dia yang dipilih. Tapi mereka tidak punya banyak waktu yang akhirnya ada sesosok monster yang datang untuk melahap mereka. Kemudian Taehyun membuka matanya dan tiba-tiba dia langsung ditampar oleh seseorang yang bernama Bae Hyukso. Dia adalah orang yang suka membuli Taehyun semasa sekolah karena Taehyun tidak awakening. Setelah itu, Taehyun langsung diperlihatkan sebuah status window yang berisi statistik yang dia punya. Karena sadar kalau dia kembali ke 16 tahun yang lalu, setelah itu Taehyun pun tertawa sangat keras dan memukul balik Hyukso. Taehyun juga menyadari kalau saat ini dia pun adalah seorang awakener. Setelah itu, Taehyun pun diserang oleh dua teman Hyukso. Taehyun yang beregresi dan sudah awakening pun dengan mudah mengalahkan mereka. Karena semasa hidupnya sebelum regresi, dia mempelajari semua hal untuk bertahan hidup. Hyukso pun bangkit kembali setelah terkena pukulan dari Taehyun. Di sini Hyukso menggunakan skillnya yang bernama Stun Skin dengan rank C. Lalu Hyukso pun mulai menyerang Taehyun. Taehyun bisa menghindari semua serangan Hyukso dan mulai menyerang balik. Tapi serangannya itu malah menyakiti dirinya sendiri. Karena Taehyun gagal menyerang Hyukso, dia pun dipukul mundur oleh Hyukso hingga terpental. Taehyun pun terbaring dan berdarah setelah terkena serangan Hyukso tersebut.
Hyuk-soo langsung berjalan mendekati Taehyun yang terbaring, dan ketika dia sudah hampir sampai mendekati Taehyun pun langsung berdiri sambil menggunakan skill predation dengan rank up-nya. Taehyun merasa kalau dirinya tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Skill predation ini pun langsung melahap dan mengalahkan Hyuk-soo. Kemudian Hyuk-soo pun terbaring di depan Taehyun. Setelah mengalahkan Hyuk-soo, rank Taehyun pun langsung berubah dari yang asalnya rank F menjadi rank E, dan Taehyun juga mendapatkan skill stun skin yang dimiliki oleh Hyuk-soo. Setelah pertempuran itu selesai, Taehyun membawa Hyuk-soo dan 2 orang temannya ke klinik sekolah untuk diobati. Taehyun juga diobati oleh perawat klinik tersebut. Ketika dia ditanya kenapa bisa sampai berakhir seperti itu, Taehyun pun berbohong dengan berkata, "Kami jatuh dari tangga, Bu." Taehyun memastikan kalau perawat itu tidak sampai bertanya-tanya lagi. Setelah itu Taehyun pun berjalan pulang ke rumahnya. Di jalan, Taehyun memikirkan banyak hal seperti dulu dia menaikkan rank itu butuh latihan sepanjang hidup. Tapi dengan skill predation yang dimilikinya sekarang, dia hanya membutuhkan pertarungan saja untuk menaikkan ranknya, dan dia pun bisa mencuri kemampuan lawan yang sudah dia kalahkan. Setelah itu, saat ini Taehyun juga sudah berhasil balas dendam kepada Hyuk-soo. Taehyun mempunyai banyak pertanyaan mengenai kenapa orang yang menyebut dirinya King memberinya kekuatan tersebut dan kenapa dia membuat Taehyun regresi. Tapi saat ini yang paling utama bagi Taehyun adalah menemukan informasi soal skill predation. Taehyun pun sudah sampai di depan rumahnya. Setelah orang tuanya meninggal, Taehyun pun tinggal bersama pamannya. Taehyun membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah itu ada Jaehyung yang merupakan sepupunya dan sejumlah preman. Preman pun bertanya kepada Jaehyung, siapa yang baru datang? Jaehyung pun memberitahu para preman kalau yang datang itu adalah Taehyun saudaranya. Di sini preman tersebut mencoba mengancam Taehyun dan menyebutnya Wakanda Hyungnim. Taehyun membalasnya hanya dengan sebuah senyuman dan langsung menghajar preman tersebut sampai tergeletak di lantai. Setelah itu, Taehyun pun mencoba dan meneriakkan skill predation, tapi tidak terjadi apapun pada preman tersebut. Taehyun bingung kenapa skill predationnya tidak aktif. Kemudian Taehyun pun dipukul balik oleh preman tersebut. Para preman langsung menggunakan skill mereka secara bersamaan kepada Taehyun. Tapi di sini semua skill tersebut berhasil diberikan oleh misterius power resistensi yang dimiliki Taehyun. Setelah itu, Taehyun pun langsung menerjang si preman dan memukulnya menggunakan stun skin. Taehyun berhasil mengalahkan semua preman tersebut dan berkata, sepertinya aku belajar 1 atau 2 hal. Jendela status hanya bisa dilihat oleh Awakened, itu merinci informasi soal Awakened, tapi tidak semuanya ditampilkan. Dari awal hingga sekarang, mana milik Taehyun tidak berkurang ketika dia menggunakan predation. Setelah itu, efek pasif dari skill predation juga tidak dimunculkan, seperti dia kebal oleh racun dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit, Taehyun mendapatkan informasi mengenai skill predationnya. Di sisi lain, Jaehyung sedang bersujud di depan Taehyun. Taehyun bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Jaehyung pun menjawab, setelah melihat sisi menakjubkan dirimu, aku sepupumu akan merenungkan tindakanku. Kumohon maafkan perbuatanku kali ini. Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Taehyun berpikir sejenak dan mengingat insiden yang akan terjadi hari ini. Setelah itu Taehyun pun memaafkan Jaehyung, tapi sebagai gantinya, dia harus ikut dengan Taehyun untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, ada gate break dengan rank C yang sedang terjadi. Gate break adalah fenomena di mana monster keluar dari abyss yang tiba-tiba terbuka, dan jika gate break dibiarkan, maka akan terjadi disaster. Pada gate break tersebut, ada 3 orang yang sedang menahan gate tersebut menggunakan barir rank B supaya tidak terjadi disaster. Tapi para monster berhasil menembus barir yang dipasang oleh orang-orang di sana. Monster yang lolos dari barir pun berhasil dikalahkan oleh mereka. Kita beralih ke Taehyun dan Jaehyung berada. Mereka sedang berlari menuju suatu tempat. Ternyata Taehyun mengajak Jaehyung menuju gate break itu terjadi. Lalu kita kembali lagi ke 3 orang yang sedang menahan gate break. Barir yang dipasang sudah tidak kuat lagi menahan para monster yang ada. Tiba-tiba, dari dalam gate break tersebut muncullah monster rank A, Giant Ogre, yang mengakibat gate ini pun berubah menjadi rank A dan bukanlah rank C lagi. Ketiga orang yang sedang menahan gate break itu pun dikalahkan oleh para monster. Di sisi lain, Taehyun dan Jaehyung masih berlari dan di tengah jalan Jaehyung pun bertanya, bagaimana kau bisa tahu semua hal ini? Taehyun menjawab, intuisiku yang bilang seperti itu. Saat mereka berdua hampir sampai, mereka dihadapkan dengan orang-orang yang sedang berlarian dari kejaran para monster yang keluar dari dalam gate break. Taehyun memerintahkan Jaehyung untuk pergi dan menjalankan perintah yang sudah ia berikan. Jaehyung pun bertanya, terus bagaimana denganmu Hyungnim? Taehyun pun menjawab, aku akan membasmi mereka dan melindungi belakangmu. Setelah itu, di sini kita diperlihatkan sebuah gedung yang sangat tinggi. Di sana ada orang yang berbicara mengenai gate yang diperkirakan rank C ternyata berubah menjadi rank A. Kemudian dia meminta bantuan kepada An Hyun-soo, sang Blade of Lunacy yang merupakan seorang Awakened rank A, karena cuma dia harapan mereka saat ini.
Hyunso ini memiliki keahlian khusus yaitu sindrom kelas 8 Chunibyo. Taehyun sedang melawan monster-monster yang ada. Pada saat Taehyun melawan monster-monster ini, dia menyadari kalau penyebab skill predation-nya gagal adalah kelelahan. Jika kelelahannya melewati angka 70%, maka skill predation tidak bisa diaktifkan. Kebanyakan skill memang diaktifkan menggunakan mana, tapi bukan berarti kelelahan tidak mempengaruhinya. Semakin tinggi kelelahan, maka akan semakin berkurang kekuatan skill yang dikeluarkan. Setelah Taehyun mengalahkan semua monster yang ada di situ, ranknya pun meningkat kembali dari rank E menjadi rank D. Dan jika ranknya naik, otomatis semua skill yang dimilikinya pun ranknya akan naik. Taehyun berpikir kalau semakin banyak dia menggunakan skill predation, maka dia bisa berkembang semakin jauh. Bahkan jika perkembangannya terus seperti itu, dia bisa menjadi rank S atau SS, bahkan rank SSS pertama yang ada di dunia. Tiba-tiba ada pertarungan yang terjadi di atas Taehyun. Ternyata itu adalah Hyunso yang sedang melawan Giant Ogre. Dia mengalahkan monster rank A dengan sangat mudah. Setelah monster itu dikalahkan, Hyunso pun berdoa di atas monster tersebut. Tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang menggunakan senjata seperti pedang. Di sini kita beralih dahulu ke posisi Jaehyung berada. Ternyata dia diperintahkan Taehyun untuk menyelamatkan perawat klinik yang ada di sekolahnya. Sebelumnya dia mati karena terlalu fokus ke evakuasi orang lain. Di sini Jaehyung diminta untuk menggunakan skill sleep kepada perawat tersebut supaya perawat itu tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jaehyung bertanya-tanya, kenapa Jaehyun bisa tahu akan hal tersebut? Jaehyung pun beranggapan kalau Taehyun itu membangkitkan skill yang bisa melihat masa depan. Setelah itu kita kembali lagi ke tempat Taehyun berada. Dia menyaksikan langsung Hyunso ditusuk oleh seseorang. Ternyata seseorang itu adalah penjahat rank B, Han Sang-do, yang memiliki skill stealth. Semua orang menyebut Awakener yang melakukan tindakan kriminal dengan sebutan penjahat. Salah satunya itu adalah Sang-do yang dimana dia adalah seorang maniak yang melakukan kegilaannya ketika Gate Break. Dia berkeliaran sambil membunuh orang-orang dan kali ini targetnya adalah Hyunso. Hyunso mencoba untuk menyerang Sang-do, tapi tiba-tiba Giant Ogre yang tadi sudah dikalahkan oleh Hyunso bangkit kembali sehingga membuat Hyunso dan Sang-do yang berada di atas tubuhnya pun terjatuh. Ternyata Giant Ogre itu belum mati. Dia melakukan regenerasi yang sangat luar biasa. Giant Ogre pun langsung menyerang Hyunso dan Sang-do yang ada di hadapannya. Sang-do membiarkan Giant Ogre itu dilawan oleh Hyunso dan Sang-do pun menyadari keberadaan Taehyun. Kemudian Sang-do langsung menyerang ke arah Taehyun menggunakan senjata yang dipegangnya. Taehyun berhasil menahan serangan Sang-do yang mengarah ke lehernya itu dengan stun skin dan langsung menendang Sang-do sampai terpukul mundur. Pertempuran antara Taehyun dan Sang-do pun terus berlanjut. Di sini Sang-do terus menyerang dan Taehyun hanya menahan serangan yang dilancarkan oleh Sang-do. Taehyun sangat percaya diri dengan skill stun skin-nya. Tetapi Sang-do memiliki kemampuan yang dapat menembus skill stun skin yang dimiliki Taehyun. Taehyun pun digempur habis-habisan oleh Sang-do. Karena Taehyun tidak sanggup menahan serangan Sang-do terus-menerus, akhirnya dia pun langsung mengeluarkan skill predation-nya untuk mengambil skill yang dimiliki oleh Sang-do. Sang-do awalnya kaget dengan skill predation yang dikeluarkan Taehyun, tapi dia dengan percaya diri langsung menyerang ke arah Taehyun. Tapi skill predation langsung melahap semuanya termasuk monster di sekitarnya yang masuk ke dalam jangkauannya. Di sisi lain, Hyunso kalah dan hampir mati oleh sang Giant Ogre, tapi Taehyun berhasil menyelamatkannya dengan skill stealth yang dia ambil dari Sang-do. Setelah Gate Break berhasil diselesaikan termasuk Giant Ogre yang sudah dikalahkan oleh Taehyun, Taehyun dan Jaehyung pun pulang ke rumahnya. Sewaktu mereka tiba di rumah, mereka langsung disambut oleh paman dan bibi Taehyun yang merupakan ayah dan ibunya Jaehyung. Berita tentang Gate Break pun sudah mulai tersebar luas lewat berita dan kita di sini diperlihatkan kalau 3 orang sebelumnya menahan Gate Break sebenarnya belum mati. Mereka dirawat di rumah sakit karena kejadian Gate Break sebelumnya. Hyunso diwawancari oleh pihak media karena media mengira yang mengalahkan Giant Ogre adalah dirinya, padahal yang sebenarnya mengalahkannya itu adalah Taehyun. Taehyun merasa lega tidak ada berita tentang dirinya yang muncul. Dia pun datang ke terowongan kereta yang dimana di dalamnya ada dungeon rahasia yang tidak diketahui publik. Taehyun tahu dungeon ini dari kehidupannya sebelum regresi. Dungeon ini adalah dungeon rank B yang berisikan banyak monster laba-laba. Setelah masuk ke dalam dungeon, Taehyun pun langsung disambut oleh banyak monster dan dia pun langsung diserang oleh semburan racun. Akan tetapi Taehyun itu kebal terhadap hal tersebut sehingga serangannya berhasil dimurnikan. Taehyun pun membantai semua monster yang ada dan menyelesaikan dungeon tersebut. Kita beralih ke gedung asosiasi player Korea Selatan.
Di sini kita langsung diperkenalkan dengan HRD dari Asosiasi Player Korea Selatan yang bernama Go Tae-wook dan dua orang player terbaik Korea yaitu Yoo A-young yang seorang Guildmaster Nightwalker dan Jae Jin-wi seorang chairman asosiasi. Mereka berdua merupakan player dengan rank S. Saat ini di Korea ada 5 player inti dari asosiasi dan Korea memiliki 4 guild besar dan hebat yang bergerak di bidangnya masing-masing seperti Undefeated sang petarung, Alchemist sang perajin, Magician sang penyihir, dan Nightwalkers pemberi informasi. Otoritas yang mengelola player dan termasuk 4 guild tersebut adalah pihak asosiasi. Nah, di sini Tae-wook, A-young, dan Jin-wi sang chairman sedang melakukan rapat membahas tentang Malignant Guild yang merupakan organisasi kriminal yang dibentuk dari beberapa penjahat dan biasanya anggotanya memakai cincin emas yang memiliki 3 tengkorak. A-young memberikan informasi tentang player yang ditargetkan oleh guild tersebut. Ketika A-young ditanya oleh chairman, kapan kau melakukan tes sebagai player? A-young pun menjawab, kurasa sekitar umur 18 tahun. Chairman pun memberitahunya kalau ada seorang siswa SMA bisa menyaingi monster ketika bertarung, dan orang tersebut adalah Taehyun karena dirinya menelpon guild besar Alchemist untuk memesan potion. Akibat Gate Break, sekolah pun diliburkan selama 7 hari. Selama liburan, Taehyun melakukan latihan daya tahan tubuh dan menyelesaikan berbagai dungeon. Mana stun hasil dari menyelesaikan dungeon pun ditukarkan dengan sejumlah potion. Selain itu, Taehyun pun mendapatkan satu skill baru bernama Paralysis, di mana dia dapat melumpuhkan tubuh target dengan skill tersebut. Taehyun pun sudah naik rank menjadi rank C. Pada saat di sekolah, Taehyun didatangi Lee Jung-jae dan anak buahnya di kelasnya karena Taehyun sudah menghancurkan geng Hyukso. Jung-jae adalah seorang rank S Awakening dan dia juga disponsori oleh konglomerat grup Taesan generasi ketiga. Jung-jae merupakan dalang di balik pembulian Taehyun oleh Hyukso. Dengan kedatangan Jung-jae ke hadapan Taehyun dan memanggilnya teman membuat Taehyun merasa marah dan berkata, "Nyala kau brengsek." Jung-jae pun mengancam Taehyun dengan aura api yang merupakan kekuatan rank S yang dimilikinya. Tapi Taehyun malah penasaran bagaimana skill Predation akan melawannya. Sebelum itu terjadi, datanglah seorang wanita dengan aura S. Wanita tersebut bernama Lim A-young. Dia datang dan berkata, "Kim Taehyun, hentikan sekarang." Lim A-young itu adalah ketua kelas, putri dari keluarga kaya raya, saudara tiri Yoo A-young, rank S Awakened, Noblesse Oblige, dan player SS masa depan. Sudah banyak gelar yang diberikan kepadanya. Yang jadi masalah dari dirinya itu adalah dia tidak tahu cara untuk mundur. A-young pun menyuruh Jung-jae untuk menghentikan ini semua, dan akhirnya Jung-jae pun pergi dari kelas tersebut. Sebelum pergi, Jung-jae akan melemparkan sebuah bola api. Akan tetapi suara pengumuman tiba-tiba terdengar dari speaker di kelas. Isi informasi tersebut adalah akan ada kelas tambahan yang diselenggarakan oleh asosiasi, dan kelas tersebut akan diadakan di auditorium. Oleh karena itu, Jung-jae pun tidak jadi untuk melemparkan sebuah bola api kepada Taehyun, apalagi Taehyun sudah dilindungi oleh A-young. Taehyun pun langsung berjalan menuju pintu kelas menggunakan skill stealth-nya, dan di situ A-young tidak menyadarinya sama sekali dan merasa kebingungan. Sebuah kelas khusus yang diadakan oleh asosiasi pun dimulai. Ternyata kelas ini diadakan untuk mengumumkan kalau para murid akan mengikuti player trials. Para siswa pun kebingungan karena apa hubungannya player trial dengan mereka semua. Tae-wook sebagai perwakilan asosiasi pun menjawab, karena insiden mendadak seperti Gate Break dan meningkatnya monster dan dungeon membuat asosiasi mengakui kalau mereka kekurangan anggota. Jadi murid dari player trial tersebut dan seterusnya siswa SMA pun bisa mendapatkan rekomendasi untuk menjadi player. Para siswa akan dipilih berdasarkan komprehensif dari nilai kemampuan, prestasi akademik, dan perilaku masing-masing sekolah. Namun sebenarnya seleksi sudah dimulai dari awal kelas ini diadakan karena kemampuan yang dimiliki Tae-wook adalah Eye of the Observer, di mana skill ini dapat menghitung jumlah total kemampuan lawan dan bahkan menampilkan informasi dari status lawan. Tae-wook cukup terkejut melihat nilai yang dimiliki Jung-jae saat ini adalah 1924 dan nilai yang dimiliki A-young adalah 2335. Tae-wook langsung berpikir untuk membuat rekomendasi setelah semua ini selesai. Tiba-tiba Jung-jae pun mengangkat tangannya dan bertanya, "Anda telah memberi pengarahan kepada kami tentang player trial, tapi bukankah ada orang yang tidak pantas di sini?" Tae-wook pun bertanya kembali, "Orang yang tidak pantas?" Kemudian Jung-jae pun meneruskan perkataannya dengan berkata, "Player trial adalah tes untuk menentukan apakah seorang Awakening memenuhi syarat untuk menjadi player, yang artinya sepertinya tidak perlu bagi non-Awakening untuk berada di sini." Kemudian berkata kembali sambil melihat ke arah Taehyun, menyakitkan bagian non-Awakening untuk mendengarkan. A-young pun refleks langsung menyebut nama Jung-jae, tapi dia langsung menoleh kembali ke depan karena berpikir kalau Taehyun tidak membutuhkan bantuannya. Jung-jae pun
pun berkata kepada Taehyun, terserah apa kau ingin menghadiri kelas atau tidak. Kau tidak bisa dinominasikan sebagai non-awak candidate kan? Atau kau tidak peduli dengan player trial? Karena intimidasi yang dilakukan oleh Jungjae kepada Taehyun membuat Taehyun langsung diperiksa dengan skill Taewok dan hasilnya tidak ada data yang tersedia. Taehyun pun sudah muak dengan sikap Jungjae. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan auditorium sambil memberikan jari tengahnya. Di lain sisi, Taewok sangat kaget kalau Taehyun tidak bisa dicek oleh skillnya. Hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan kepada ketua asosiasi maupun ketua guild. Taewok mencoba beberapa kali menggunakan skillnya, namun tetap tidak ada hasil sampai akhirnya pada saat Taehyun menoleh ke belakang, tiba-tiba nilai dari dirinya pun keluar dan nilai Taehyun adalah 5096. Setelah keluar dari auditorium, Taehyun mendatangi perpustakaan. Kemudian datanglah 3 orang yang merupakan anak buah dari Jungjae menghampiri Taehyun dan berkata, "Jungjae mencarimu, ikuti aku." Taehyun pun menolak, tetapi mereka mengancam Taehyun dengan berkata soal bibinya. Taehyun pun tersulut emosi dan langsung menghabisi mereka bertiga. Kemudian Taehyun juga bertanya di mana lokasi Jungjae berada. Taehyun pun mendatangi Jungjae yang dimana dia berada di gym. Di sini Jungjae ditemani oleh Seol Hondo yang seorang player rank A dan merupakan pengawal Jungjae. Mereka berbincang-bincang dahulu dan Jungjae pun mengajak Taehyun untuk bergabung bersamanya. Tapi Taehyun menolak mentah-mentah semua itu dan langsung mengeluarkan skill Stun Skin. Jungjae juga mengeluarkan kekuatannya, sementara Hondo menggunakan skill Room yang dimana skill Room ini merupakan skill barir yang membuat ruangan sihir dan magic dari dalam ruang ini tidak bisa dideteksi dari luar. Pertempuran pun langsung terjadi antara Taehyun dan Jungjae. Kemampuan yang dimiliki Jungjae berada di atas kemampuan Taehyun sehingga membuat Taehyun mengalami kesusahan. Hondo yang menyaksikan langsung pertempuran tersebut pun berpikiran kalau Taehyun sudah dipastikan akan kalah. Tetapi Hondo pun kaget karena Taehyun berhasil membuat Jungjae terpukul mundur dan tak bisa bergerak. Ternyata Taehyun menggunakan skill paralisisnya melalui serangan fisik pada pertempuran jarak dekat. Setelah terbaring kaku di lantai, Jungjae pun melakukan sebuah kristal dan memecahkannya dan seketika muncullah monster api yang sangat besar di hadapan Taehyun. Taehyun yang kaget pun langsung diserang oleh monster api tersebut. Taehyun juga mencoba untuk menyerang balik, tapi sayangnya hal itu tidak berguna dan membuat Taehyun terpental cukup jauh oleh monster tersebut. Ternyata monster tersebut adalah wujud sempurna dari skill Flame Heart yang dimiliki Jungjae. Sebenarnya dengan level Jungjae saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari skillnya tersebut. Akan tetapi dengan kristal yang baru saja ia gunakan yang bernama Magic Amplification Stone membuat kekuatan sihir meningkat untuk sementara sehingga Jungjae bisa mengeluarkan kekuatan sempurna dari skillnya itu. Hondo yang menyaksikan hal tersebut berpikir kalau Jungjae ingin membunuh Taehyun dan menyuruh Jungjae untuk berhenti. Tetapi Hondo malah diserang oleh Jungjae. Setelah itu giliran Taehyun yang diserang kembali oleh Jungjae. Taehyun yang terjatuh pun mencoba untuk dibantu oleh Hondo dan Hondo pun menyuruh Taehyun untuk menyerah dan kabur, namun Hondo malah dipukul oleh Taehyun. Taehyun pun langsung menggunakan 3 buah potion kemudian mengeluarkan skill Predation-nya. Di sisi lain, Taewok sedang memberikan laporan kepada ketua asosiasi mengenai nilai yang dimiliki Jungjae dan Anyong. Semua yang mendengarnya merasa kaget karena cuma ada satu player dari Jepang yang bisa mendapatkan nilai di angka lebih dari 2500 pada saat dia berumur 19 tahun. Orang tersebut dipanggil Sain. Taewok pun berpikir kalau Sain yang seorang monster saja mendapatkan nilai 2500. Bagaimana dengan Taehyun yang memiliki nilai 5096? Taewok pun pergi dari ruangan ketua asosiasi dan dia memastikan secara langsung kekuatan dari Taehyun. Kita kembali lagi ke pertempuran Taehyun dan Jungjae. Di sini mereka sedang beradu skill. Awalnya, adu kekuatan ini terlihat sangat sengit dan seimbang, sampai di mana Taehyun pun memperlihatkan kekuatan dari seorang king, dan membuat Jungjae pun kalah dan berhasil dilahap oleh skill Predation. Akibatnya, barrier yang dipasang oleh Hondo pun tidak bisa menahan serangan skill Predation, dan akhirnya membuat gedung tempat perkelahian tersebut meledak. Taehyun pun memenangkan pertempuran tersebut. Jungjae pun terbaring di lantai dan Hondo pun berada di hadapan Taehyun yang sedang melindungi Jungjae. Ternyata di tengah-tengah amukan Predation Taehyun sebelumnya, Hondo ini menarik Jungjae untuk menyelamatkannya. Hondo pun bertanya kepada Taehyun, "Sekarang apa rencananya? Tuan muda itu pewaris dari grup Taesan, bagaimana kau akan mengurus setelahnya?" Taehyun pun menjawab, "Lihat itu, siapa yang memulai masalah tapi banyak bicara, ditambah aku terlihat seperti seseorang yang bisa diintimidasi. Tapi tenang, aku tidak punya niatan membunuh, aku hanya akan mengambil uang ransum." Kemudian Taehyun pun berkata kembali, "Bukankah setidaknya uangnya senilai 1 miliar won?" Para murid dan guru yang berada di luar gedung pun merasa kaget akibat ledakan yang telah terjadi. Di sana ada Anyong juga yang melihat. Anyong berpikir kalau semua ini ulah Jungjae yang menyerang Taehyun habis-habisan.
Karena Anyong berpikir seperti itu, dia pun langsung bergegas masuk ke dalam gedung tersebut. Dia merasa dia yang salah karena permasalahan sebelumnya, tapi setelah Anyong masuk dan melihat kondisi, ternyata semua tidak sesuai dengan pikirannya. Taehyun yang melihat Anyong datang pun berkata, "Wah, pas sekali ada saksi mata. Maksudnya orang yang membawanya, kau bawa dia ke klinik atau ke rumah sakit?" Anyong pun bertanya apa yang sedang terjadi, tapi Taehyun hanya menjawab dia menemukan Jung Jae pingsan akibat jatuh dari tangga. Ketika Anyong meminta Taehyun untuk menjelaskan semuanya, Taehyun pun pergi dari tempat itu menggunakan skill stealth-nya. Taehyun pun tiba di jalanan bukit yang cukup jauh dari tempat kejadian. Dia langsung memeriksa status window-nya, dan ternyata skill yang dia dapatkan itu adalah soft rage hit yang dapat meningkatkan stat anggota party dan mukanya flame heart. Tapi Taehyun berpikir skill tersebut cukup hebat dan menganggapnya jackpot yang tidak terduga. Tiba-tiba muncullah beberapa mobil di hadapan Taehyun, dan ternyata itu adalah Taewok dan anak buahnya. Taewok pun langsung bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Di lain sisi, di kediaman grup Taesan, Hondo sedang melaporkan kalau Taehyun meminta ransum senilai 1 miliar won dan permohonan untuk mengurus seluruh situasi ini dengan tenang. Kepala grup Taesan pun mengiyakan untuk melakukan sesuai dengan kemauan Taehyun. Tapi kepala grup Taesan juga berkata, sebanyak yang grup Taesan bayar, maka harus ada hadiah bagi grup Taesan. Kepala grup pun menjentikan jarinya, dan dengan jentikan jarinya itu, datanglah beberapa orang yang akan menghukum tindakan Taehyun yang kurang ajar karena dia tidak bisa mentolerir anjing yang menggonggong. Sebab kepala grup menganggap semua orang yang berada di bawahnya itu adalah seekor anjing. Kepala grup Taesan ini bernama Lee Jung Cho yang merupakan player dengan rank S. Kita kembali lagi ke tempat Taehyun berada. Taehyun merasa heran kenapa Taewok bisa berada di sini. Taehyun berpikir apakah karena ledakan yang terjadi di gym atau karena insiden yang terjadi di aula. Taehyun bingung kejadian mana yang membuat Taewok datang menemui Taehyun, karena tidak mungkin dia datang akibat ledakan api saja. Taehyun juga berpikir kalau memang Taewok sudah tahu kalau Taehyun adalah pelakunya, maka Taehyun terpaksa harus mengujinya. Taehyun pun bertanya, apakah ini mengenai ledakan yang terjadi di gym itu? Taewok pun menjawab, ledakan? Oh, maksudmu api yang ada di sana? Itu tidak masalah, lagi pula Genshin lain bisa mengurusnya, tapi aku belum mendengar responmu. Taehyun pun menjawab, apa yang kulakukan di gym ya? Bukankah kau sudah tahu? Taewok bertanya kembali apa maksudnya. Taehyun berkata, kau ini datang untuk mengundangku ke player trial kan? Di sini Taewok sedikit tertawa dan berkata, player trial? Atas dasar apa kau bisa berkata begitu? Nah, karena mendengar Taewok berkata seperti itu, Taehyun pun mengeluarkan kekuatannya, dan angka yang muncul pun bertambah menjadi 5214. Taewok kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Taehyun, karena dia merasa hal itu mustahil, sebab Taehyun lebih kuat daripada saat di aula. Taewok pun menyimpulkan kalau nilai yang di aula itu bukan hanya kebetulan atau kesalahan, dan Taewok juga jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa Taehyun ini? Kita langsung beralih ke rumah Taehyun. Di sini Jaehyung sangat heboh karena tahu kalau Taehyun akan mengikuti player trial. Jaehyung pun langsung memuja-muja Taehyun, tapi hal itu terlihat seperti sebuah ejekan bagi Taehyun. Player trial akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Tiba-tiba Taehyun mendapatkan telepon yang entah siapa itu yang menelepon. Di luar rumah Taehyun, ada 2 orang penjahat yang mencoba memata-matai rumahnya karena mereka sadar jika rumah itu dilindungi oleh pihak asosiasi, maka di dalamnya ada seseorang yang akan mengikuti player trial. 2 orang penjahat tersebut adalah 2 member assassin Black and White Brother dengan rank B, di mana kakak itu Black dan adik itu White. Selain itu, mereka berdua memiliki skill yang sama yaitu invisibility. Ketika 2 orang penjahat ini sedang mengoceh mengenai mereka yang ingin memberikan pengalaman nyata kepada talenta-talenta muda yang menjanjikan, tiba-tiba sang adik White diserang oleh Taehyun yang menyadari keberadaan mereka berdua. Sang kakak Black pun tidak tinggal diam melihat adiknya dipukul oleh Taehyun. Akhirnya dia pun langsung datang ke arah Taehyun untuk menyerang balik. Tapi Taehyun langsung sigap menyerang si kakak duluan menggunakan dengkulnya yang diperkuat dengan stone skin. Taehyun juga berkata, aku cuma seorang pemula yang tak berpengalaman. Kemudian kita kembali ke beberapa jam yang lalu. Di dalam gym yang terbakar, ada Hondo dan Taehyun yang sedang bernegosiasi mengenai uang 1 miliar won sebagai uang tutup mulut. Untuk menghindari pengkhianatan, di sini Taehyun menggunakan sebuah kontrak yang bernama Awakener Oath, di mana yang melanggar kontrak ini akan terkena penalti acak secara permanen. Isi kontrak yang mereka setujui adalah bayar uang 1 miliar won tadi sebagai uang tutup mulut dan berusaha sebaik mungkin untuk menutupi insiden di gym tersebut serta memberikan informasi mengenai para assassin. Nah, ternyata yang tadi menelpon Taehyun adalah Hondo yang memberikan informasi mengenai Two Brothers. Kita kembali lagi ke pertempuran antara Jaehyun dan Two Brothers. Si kakak Black pun mencoba menyerang Taehyun kembali, namun Taehyun berhasil menghindari serangan tersebut dan menyerang balik menggunakan skill predation-nya. Kita dialihkan ke Yu Ayong yang sedang berada di mobil dan ngobrol dengan ketua asosiasi mengenai player trial melalui telepon. Di sini Ayong berkata kepada ketua,
Pak Ketua, siapa peserta yang Anda nantikan? Pastinya Shin Yunbok rank S dari Busan kan? Pak Ketua pun tertawa dan berkata, tidak juga. Tentunya dia memang hebat, tapi peserta yang paling aku nantikan adalah adikmu. Ayong bertanya kembali, adik saya? Orang yang tidak becus itu di keluarga saya. Pak Ketua pun tertawa kembali dan bertanya balik ke Ayong. Kalau begitu, siapa yang paling kau nantikan? Bocah Shin Yunbok itu? Yang menjawab, saya baru saja mendengar kabarnya menarik. Katanya wakil ketua Toywok menghampiri seorang anak secara pribadi dan melewatkan Awakened rank S yang lain. Apa Anda tidak penasaran dengan kemampuan apa yang sebenarnya Awakened itu miliki sampai-sampai wakil ketua Toywok turun tangan secara pribadi? Kita kembali ke Taehyun. Di sini Taehyun merasa heran kenapa ini bisa terjadi, dan yang dimaksud Taehyun itu adalah skill predation-nya tidak bisa digunakan karena dirinya kelebihan beban dan kemampuan fisik Taehyun tidak cukup untuk menggunakan skill predation kembali. Setelah itu, Taehyun pun memanggil asosiasi untuk mengurus dua assassin yang sudah dia kalahkan. Taewok menanyakan apakah Taehyun tahu siapa dalang dibalik ini semua. Taehyun pun menjawab kalau dirinya tidak tahu. Taewok pun langsung berpikir apakah mungkin ada kebocoran daftar partisipan untuk player trial. Taewok juga berencana untuk menambah penjaga untuk menjaga rumah para partisipan. Tapi di sisi lain, Taehyun malah tidak ingin hal tersebut terjadi karena akan menimbulkan masalah bagi dirinya. Selain itu, Taehyun mengkhawatirkan skill predation-nya karena tidak bisa dipakai akibat dari kekurangan kemampuan fisiknya. Taehyun berpikiran kalau dia harus menaikkan statnya lagi, tapi cara menaikkan stat itu tidak berhasil untuk dapat menggunakan skill predation kembali. Akhirnya Taehyun pun mendatangi sebuah gym bersama Jaehyung. Karena mereka masih anak-anak, awalnya mereka ditolak oleh instruktur di sana. Tapi setelah Taehyun mengeluarkan kartu SPIP dari Guild Alchemist, instruktur pun bingung apakah harus menerimanya atau tidak. Di saat kebingungan sang instruktur, ada anggota gym yang menghampiri yang bernama Mighty Steel dan menyuruh Taehyun dan Jaehyung untuk pergi. Namun sayangnya Taehyun pun langsung memprovokasi anggota gym tersebut, dan akhirnya mereka pun bertaruh kalau yang kalah atau lebih lemah akan membayarkan biaya anggota selama setahun. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam abyss menggunakan VR untuk latihan seorang poster, yang dimana jika kamu menggunakan VR ini, maka kamu akan diharuskan membawa beban yang berat. Mighty Steel pun dengan percaya dirinya langsung menyerang para monster yang ada dan berhasil mengalahkan cukup banyak monster. Namun di sisi lain Taehyun berhasil mengalahkan monster lebih banyak daripada Mighty Steel. Dengan kecepatan Taehyun dalam mengalahkan monster, dia pun mendapatkan 999 combo dan membuat Mighty Steel terdiam, tak berkutik dan bengong melihat Taehyun. Penonton pun kaget dengan apa yang mereka lihat dan akhirnya Taehyun pun keluar sebagai pemenang dari pertarungan PR ini. Setelah itu kita dialihkan ke acara tempat ujian lisensi player diadakan. Di sini wartawan memperkenalkan kita para Awakened yang terkenal. Di sini yang pertama ada Hon Jungwook dengan julukan Iron Fist yang memiliki rank A. Kemudian ada Lee Gil-san dengan julukan Druid yang memiliki rank A. Lalu ada Shin Yunbok dengan julukan Thunder God yang memiliki rank S. Dan yang terakhir ada Lim Ayong yang dijuluki Shine Like Prodigy dengan rank S. Karena para penonton yang datang sangat ramai, membuat reporter tidak bisa mewawancarai kandidat yang ada, apalagi posisi kandidat sangat jauh dari posisi reporter tersebut. Kemudian datanglah Taehyun dari belakang reporter tersebut dan berkata, dengan keramaian ini, bagaimana bisa kandidatnya lewat? Karena reporter tersebut mendengar Taehyun menyebutkan kata kandidat, akhirnya dia bertanya kepada Taehyun, apakah boleh aku mewawancaraimu? Di sini Taehyun memiliki rank C. Nah, cukup sampai sini dulu untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk chapter terbaru mengenai kelanjutan dari perjalanan Taehyun mengikuti player trial yang dia ikuti tersebut. See you in the next video. Bye bye.